pelanggaran yang dilakukan oleh anak, maka kita berikan sistemnya seperti pendidikan. Cuman kalau di pesantren kita itu karena pimpinannya ada polisinya, kadang-kadang nilai kesehatannya pun ada, disuruh lari lapangan, kan gitu kan. Juga ada hukuman yang harus mengkhatamkan surah Yasin, ada yang menuliskan Al-Quran. Jadi berbagai bentuk. Kita harus pahami kalau di pesantren itu, bully itu memang kita atasi dengan cara doktrin keagamaan. Kita sering katakan al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi, sehingga menjadi darah daging untuk dia tidak mencaci orang, untuk tidak menyakiti orang. Maka karakter akhlak ini ditanam dengan mengulang-ulang kata tersebut kepada anak. Waktu itu adalah ibadah. Saya punya prinsip, kalau mau istirahat itu nanti dikubur. Satu cuma tempat istirahat, surga. Bahwa mungkin bisa dikatakan menerapkan prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Dari setiap diri kita, jangan hanya kelompok kita saja yang kita dengar. Dengan banyaknya kekayaan yang di Indonesia ini, ada NU, ada Muhammadiyah, kan gitu kan, dengan berbagai kelompok-kelompok, ambil semuanya. Di sana ada ilmu. Insya Allah dari kekayaan informasi itu akan menjadikan kita orang yang terbuka dan akan meredam radikalisme itu. Jangankan sesama muslim, non muslim aja kita harus baik. Jangankan sama manusia, sama binatang juga harus baik. Karena Rasulullah itu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus seorang rasul kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jika prinsip kebaikan untuk seluruh alam kita tanam di dalam diri kita, nggak akan sanggup bunuh orang, nggak akan sanggup menyakiti orang, tidak akan ada hak kita untuk menjas orang itu. Maka prinsip rahmat untuk seluruh orang itu kita tanam bagi diri kita. Syaratnya itu tadi, jangan tutup diri. Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Aibda Julianto Panekamen bin Polmas Polres Gayo Lues. Lues apa Lues ya tadi? Lues. Oh Lues ya. Maklum lidahnya udah jadi orang Jakarta, asik. Baik Pak, tadi kan udah disampaikan kalau ini pondoknya itu ada 3 jenjang sekolah. Nah kemudian Pak, untuk fasilitas yang ada di dalam pondok itu selain mungkin sekolah apa aja? Fasilitas, ya tentu kita sebagai sekolah yang di situ anak 24 jam, semua fasilitas, tempat tidur, asrama, juga kamar mandi, semua ada di sana. Bahkan ada kesehatan juga, kita punya dokter. Nah, dia secepatnya klinik, cuman dia memiliki dokter, memiliki perawat yang datang pagi, sore, setiap hari ada perawatnya. 3 stall, juga sholat ya. Oke. Terus untuk kalau misalnya orang pondok gitu kan ya. Ada yang bilang kalau orang pondok itu biasanya nggak jauh-jauh dari yang sakitnya apa kayak gitu kan ya. Gatal ya. Iya maksudnya mau ngomong nggak enak Pak. Sebenarnya sakit itu dimanapun orang duduk dia akan sakit juga. Karena sakit itu mau di pesantren nggak di pesantren juga akan sakit. Cuman kalau cerita orang kan di pesantren itu banyak sakit gatal, banyak macam-macam. Kita di pondok kita, hal ini kita atasi dengan pertama menjaga kebersihan anak dan juga kita siapkan tenaga kesehatan. Lalu kalau ditanya kenapa ya di pondok tuh sering sakitnya gatal kan gitu kan, karena di situ kan usia anaknya masih dini betul, sehingga dia cuci baju dituntut sendiri, terkadang ya sabunnya belum kering dia sudah dipakai lagi kan gitu kan, belum betul-betul kering bajunya dia sudah pakai lagi. Itulah kenyataannya. Tetapi hal yang kita antisipasi sebagai pendiri, ini yang kita untuk keselamatan anak, maka kita kasih fasilitas air bersihnya, bagaimana cara cuci bajunya, bagaimana dia mengeringkan bajunya, dan juga kita siapkan perawatan kepada anak-anak untuk mengatasi itu. Jadi saya Bu Ines kan, kenyataan itu memang harus diceritakan. Ya, yang kita kan tantangan ini jawabannya apa untuk itu kan gitu kan. Dan insya Allah tuh saat ini kita sangat minim sekali yang terkena sakit itu. Walaupun pernah menjalani yang seperti itu. Terus kan gini, kan otomatis dengan usia remaja gitu kan. Identik dengan yang namanya usia remaja itu usia peralihan, usia tengah-tengah yang mana pengen taunya besar, terus pasti kan ada pelanggaran-pelanggaran nih kalau dalam pondok ya. Nah kalau di sana tuh gimana kalau ada pelanggaran-pelanggaran anak-anak nih? Jadi pelanggaran-pelanggaran di kita anak-anak kita kasih hukuman tentu, karena reward and punishment itu harus itu anak-anak gitu kan. Ya tergantung kepada pelanggarannya. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh anak, maka kita berikan sistemnya seperti pendidikan.
Cuman kalau di pesantren kita itu karena pimpinannya ada polisinya, kadang-kadang nilai kesehatannya pun ada, disuruh lari lapangan kan gitu kan. Juga ada hukuman yang harus mengkhatamkan surah Yasin, ada yang menuliskan Al-Quran. Jadi berbagai bentuk. Ada juga hal-hal yang sudah berulang-ulang supaya dikenal oleh semua guru. Kalau anak ini memang bermasalah gitu kan. Jadi saya mewajibkan semua guru ketika ada tanda dia dihukum seperti menggunakan jilbab atau di macam-macam kan, ada dikasih alamat kepada dia bahwa saya sebagai santri yang terhukum, semua guru akan nanya ini masalahnya apa, sehingga nanti anak itu akan menjadi satu kesadaran bagi dia, membangkitkan kesadaran supaya dia menjadi lebih baik. Jadi lewat malu itu ya. Cuman kita di pesantren itu hal yang seperti ini kan kadang-kadang dianggap menjadi bully. Ini bully kan, ini orang ini kan menjadi bully, saat ini jadi pandangan mata semua orang. Ini yang kita harus pahami kalau di pesantren itu. Bully itu memang kita atasi dengan cara doktrin keagamaan. Kita sering katakan al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi, sehingga menjadi darah daging untuk dia tidak mencaci orang, untuk tidak menyakiti orang. Maka karakter akhlak ini ditanam dengan mengulang-ulang kata tersebut kepada anak. Dan kita pahamkan bahwasannya hukuman itu pada hari ini kepada kawannya, besok belum tentu bukan dia yang dihukum kan. Itu hanya perjalanan saja. Oke, luar biasa banget, menyadarkan juga nih kalau masyarakat luar mungkin kan masih yang kayak ngeliat pondok pesantren itu seperti apa, tapi sebenarnya ada value yang dibawa pastinya dari masing-masing pondok pesantren itu ya. Baik Pak, Bapak ini kan selain dikenal sebagai pendiri pondok pesantren, Bapak juga dikenal sebagai penceramah. Nah kalau boleh tahu kalau biasanya Bapak melakukan ceramah itu biasanya di mana gitu? Ceramah ini kayaknya semua tempat, Bu. Mau di kantor, di masjid, di kafe. Kalau udah katanya ngaji sambil ngopi kan itu, ngaji sambil ngopi ya di kafe, ceramah juga di masjid, kadang-kadang ibu-ibu arisan, kadang-kadang di masjid, di pengajian umum. Ini semua tempat, Bu, karena semua wadah undang. Nanti kalau nggak datang dikiranya apa kan? Berarti jadi ini ya, andalan ini ya di Polres ya? Karena kita sambilan ceramah sambil nyisipkan, bukan Kamtibmas. Kenapa pun ceritanya kita sampaikan, insya Allah kalau orang-orang kita nih, masyarakat kita dan kita sendiri sadar akan agama ini, dan insya Allah mudah lah. Jalani hidup mudah, dan insya Allah Indonesia ini tertib lah kalau udah sadar agama. Amin. Baik Pak, ini saya dapat bocoran nih Pak. Katanya Bapak juga menjadi pimpinan Rumah Suluk. Boleh dijelasin Pak, Rumah Suluk itu apa sih? Rumah Suluk ini pimpinan tarekat Naksabandia. Jadi saya pimpinan zikir. Pimpinan zikir, kalau kita sini pengajian zikir kan. Saya itu dulu dipercayakan oleh guru kita dari Tuan Syekh Tajuddin, sekarang diganti oleh anaknya Tuan Syekh Ahmad Marzuki untuk mimpin persulukan di Kabupaten Gayo-Luas. Jadi persulukan ini ada kegiatannya zikir, tawajuh. Tawajuh itu 4 kali dalam 1 minggu. Kita kumpul masyarakat yang jamaah, dari situ dia tawajuh, mendekatkan diri, bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih doktrin akhlak, juga bagaimana mengenal kekuasaan Allah lebih dekat. Inilah persulukan dalam tarekat Naksabandia. Oh begitu. Jadi ya secara nggak langsung kita bisa dekat dengan masyarakat juga. Dalam artian kita bisa mengenal sesama kita, masyarakat, anggota masyarakat. Kita juga menyisipkan ilmu agama di situ ya Pak ya. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Indonesia itu kan bisa dikatakan sebagai paham radikal itu cukup lumayan tinggi ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai seorang penceramah, sebagai seorang pendiri pesantren, dan juga sebagai seorang anggota polisi, paham tentang radikal ini menurut Bapak seperti apa? Paham radikalisme itu lahir, ini dulu, karena kepicikan dalam memahami satu keadaan. Karena dia berdiri dengan prinsip yang dia tahu. Sehingga ketika dia berbeda dengan orang lain, seolah-olah itu lawan. Maka ketika kita menanggapi bagaimana radikalisme ini kita hadapi, kita perbanyak pemahaman dan kita buka informasi dari setiap diri kita. Jangan hanya kelompok kita saja yang kita dengar. Dengan banyaknya kekayaan yang di Indonesia ini, ada NU, ada Muhammadiyah, kan gitu kan, dengan berbagai kelompok-kelompok, ambil semuanya. Di sana ada ilmu. Insya Allah dari kekayaan informasi itu akan menjadikan kita orang yang terbuka dan akan meredam radikalisme itu. Namun kalau kita hanya berdiri dengan prinsip kita harus menyatakan yang cantik itu adalah orang hitam manis. Kita akan ribut dengan orang memilih putih yang cantik. Ini aja logika saja. Jadi kan kalau kita hanya berprinsip seperti yang kita mau, itu akan lahir radikalisme. Makanya berdirilah di sudut pandang yang kita coba berdiri di sudut lain, memandang dengan seperti yang dia pandang.
insya Allah radikalisme itu akan menurun. Seperti apapun orang, ketika dia itu hanya berdiri dengan yang dia mau, dengan informasi yang dia tutup, itu akan lahir radikalisme. Maka kalau saya pandang, gimana cara kita menghadapi radikalisme di Indonesia? Buka diri. Jangan tutup dengan kelompok diri. Buka saja seluas-luasnya. Kan keterbukaan itu melahirkan silaturahmi. Iya. Ini kalau udah berbeda, umpamanya saya ini kelompok A. Kalau kelompok I yang datang undang, mau mati, mau hidup, mau pesta, mau jangan datang, haram, itu radikalisme. Lahir radikalisme. Tapi kalau kita coba, siapa saja yang datang mengundang, oh ini ada kebaikan. Jangankan sesama muslim, non muslim aja kita harus baik. Jangankan sama manusia, sama binatang juga harus baik. Karena Rasulullah itu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus seorang rasul kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jika prinsip kebaikan untuk seluruh alam kita tanam di dalam diri kita, nggak akan sanggup bunuh orang, nggak akan sanggup menyakiti orang, tidak akan ada hak kita untuk menjas orang itu. Maka prinsip rahmat untuk seluruh orang itu harus kita tanam bagi diri kita. Syaratnya itu tadi, jangan tutup diri. Baik, langsung saja. Berarti pesan untuk masyarakat, silakan Bapak. Jadi kalau saya ini kena latar belakangnya di pesantren, apa yang terbaik untuk orang tua? Ya saya bilang sempurnakan baktimu untuk pendidikan anakmu. Insya Allah engkau akan mendapatkan nikmat bakti dari seorang anak. Kita melihat sekarang banyak orang tua mendidik anak itu hanya sekedarnya. Ada yang dititip di pesantren, ketika dia pulang ke rumah tidak mendapatkan tauladan yang baik dari orang tua. Di pesantren diajarkan baca Quran, diajarkan sholat, diajarkan baik, tapi ketika pulang ke rumah dia lihat orang tuanya nggak sholat, nggak berhijab, nggak ini, nggak ini. Kontradiktif antara di lapangan dengan doktrin itu dia nggak dapatkan, sehingga berusaha hatinya. Maka saya buat satu slogan itu, sempurnakan baktimu untuk pendidikan anakmu agar engkau mendapatkan nikmatnya bakti dari seorang anak. Itu mungkin yang terakhir. Wih, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Aida Julianto Pane dari Polres Gayo Luwes. Untuk Aceh ya, Polda Aceh. Polda Aceh. Pinpolmas Polres Gayo Luwes. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses selalu. Semoga kita diberikan rezeki untuk bertemu kembali ya Pak. Amin, amin Bu. Dan Mbak Mirza, terima kasih untuk kebersamaannya. Mungkin kita akan menghadirkan narasumber-narasumber berikutnya. Siapa tahu juga ini bisa main ke sana ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, pemirsa kita pamit. Terima kasih dan salam presisi. Thank you.